Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hadi Santoso di Hadisan Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penyelesaian SPLDV, metode grafik. Langsung saja. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. Seperti kita ketahui, SPLDV untuk penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel itu ada metode grafik, substitusi, dan eliminasi. Yang akan kita bahas kali ini adalah metode grafik. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu ada dua secara umum. Yang saya gunakan yang pertama adalah untuk yang menggunakan tabel. Gunakan tabel, tentukan titik X dan Y, hubungkan setiap titik di persamaan, tentukan titik potong kedua garis. Titik potong tersebut adalah penyelesaian SPLDV. Langsung kita coba contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan 2x min 3y sama dengan min 6 dan 3x min 2y sama dengan 6 dengan menggunakan metode grafik. Ini kata dengannya keliru ya, harusnya di sebelah sini. Oke, enggak apa-apa. Langsung saja kita bahas jawab. Jawab. Dua X min 3Y sama dengan min 6. Langkah pertama, kita gunakan tabel. Penentuan titik X-nya itu bebas. Jadi mau X berapapun itu bebas. Misalkan saya gunakan X misalkan min 1. Apakah boleh? Boleh. Atau X-nya misalkan 0, boleh ya. Jadi berapapun X-nya itu bebas. Misalkan X-nya saya gunakan min 1. Min 1. Maka Y-nya ketemu berapa? Nah, itu ditulis di sini. X sama dengan min 1. X sama dengan min 1. Masuk ke sini, dimasukkan. Berarti 2 kali min 1 terus dikurangi 3y sama dengan min 6. Ini kan min 2. Min 2 pindah ruas, berarti 3y sama dengan min 6. Min 2 pindah ruas jadi plus 2 atau y sama dengan min 6 ditambah 2 min 4. Min 4 per min 3, hasilnya 4/3. Nah, di sini 4/3. 4/3 itu sama dengan perkiraannya 1,3 ya. Misalkan di sini saya tulis 1,3. Misalkan X-nya 0, ya tinggal dimasukkan aja. X sama dengan 0. Nah, nanti dimasukkan aja, berarti 0 min 3y sama dengan min 6. Min 3y sama dengan min 6. Y-nya ketemu min 6 dibagi min 3 sama dengan 2. Jadi ketika di sini 0, di sini ketemu 2.
ini titiknya min 1,1,3. Kalau yang di sini titiknya 0,2. Nah, misalkan dilanjutkan lagi, misalkan titiknya 3, misalkan titiknya pemilihan titik itu bebas ya, misalkan x nya 3, berarti kan 2 kali 3 itu 6, pindah ruas berarti min 6, min 6 dikurangi 6 berarti min 12, y nya adalah min 12 dikurangi min 12 dibagi min 3, hasilnya 4 ya. Berarti di sini 3,4. Nanti bisa dilanjutkan. Dari 3 titik ini aja sebenarnya sudah bisa dibuat garis. Oke, kita lanjutkan dulu persamaan berikutnya. 3x min 2y sama dengan 6. Nah, caranya sama, titiknya bebas, mau titik berapapun itu boleh ya. Jadi misalkan min 1 juga, di sini 0, di sini 3, apakah boleh? Boleh. Tidak ada larangan titik berapapun yang digunakan. Min 1 masuk 0 ke sini. Nah, jadi untuk garis yang kedua saya tulis pakai warna kuning aja. Misalkan ini saya ambil salah satu aja ya, karena nanti kalian bisa mengoperasikan sendiri. Misalkan x sama dengan min 1. Berarti 3 kali min 1 dikurangi 2y sama dengan 6. Ini min 3 pindah ke sana, berarti min 2y sama dengan 6. Min 3 pindah ruas berarti plus 3. Ya, di sini 9 min 2y, y-nya ketemu min 9 per 2. Min 9 per 2 berarti sekitar min 4,5. Nah, di sini min 4,5 atau min 9 per 2. Misalkan bisa dituliskan min 1, min 4,5. Kalau 0 tinggal dimasukkan aja, y nya ketemu nanti min 3 ya, berarti di sini 0, min 3. Kalau 3 tinggal dimasukkan aja, masukkan ke sini, 3 kali 3 9, pindah ruas 6 kurangi 9 min 3, y nya ketemu 3 per 2 atau 1,5. Nanti di ejer sendiri. Jadi di sini 3,1,5. Jadi 3 ini x, 1,5 itu y. Nah, caranya menggambar bagaimana? Untuk caranya menggambar, kalian perhatikan tampilan GeoGebra berikut. Coba perhatikan gambar GeoGebra berikut. Di sini sudah ada, saya kasih screenshot yang tadi, 2x min 3y sama dengan min 6 dan 3x min 2y sama dengan 6. Nanti garis yang berhubungan dengan persamaan ini akan saya kasih warna biru, yang berhubungan dengan ini saya kasih warna oranye. Jadi ini sudah saya siapkan titik-titiknya. Untuk yang warna biru titiknya 0,2 atau saya kasih nama C, 0,2, di mana 0 itu x, 2 adalah y ya, 0,2 ini. Terus
titik yang kedua adalah 3,4 di sini. Sebenarnya menggunakan dua titik ini itu sudah cukup, bisa kita hubungkan, sudah akan membentuk garis lurus, di mana garis lurus tersebut persamaannya adalah 2x min 3y sama dengan min 6. Nah, ditunjukkan oleh warna garis biru. Persamaan yang kedua itu menggunakan warna oranye atau warna jingga. Titik yang pertama yang saya ambil ini sebenarnya menggunakan 3 titik, itu pun hasilnya juga sama. Tapi misalkan kita menggunakan 2 saja, yaitu titik ya 0,-3. 0,-3 itu di sini. Untuk ini kebetulan skalanya 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Jadi kalau misalkan 1 berarti ya tengah-tengah antara 0 sampai 2. Nah, ini agak kecil. Kalau ini saya besarkan, nanti tampilannya tidak akan terlihat. Jadi 0,-3 berarti min 3 nya itu ada di antara min 2 dan min 4. Terus 3,1,5. Nah, ini 3,1,5 ada di sini. Ketika kita hubungkan akan membentuk suatu garis 3x min 2y sama dengan 6. Nah, kedua garis ini baik garis jingga maupun garis biru ketika kita hubungkan itu akan memotong di salah satu titik, yaitu titik G. Klik. Nah, ternyata titik yang ada di sini itu adalah 6,6. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan 2x min 3y sama dengan min 6 dan 2x min 2y sama dengan 6 adalah 6,6. Oke. Untuk cara 1 ketemu hasilnya 6,6. Bagaimana untuk cara kedua? Bisa kita simak lanjutan dari pembahasan berikut. Cara kedua untuk menggambar SPLDV dengan metode grafik. Langkah yang pertama adalah tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Lalu dari titik potong tersebut gambarlah garisnya, garis setiap persamaan. Setelah digambar garis, nanti akan ketemu titik potong kedua garis tersebut. Titik potong tersebut adalah penyelesaian SPLDV. Oke, langsung saja kita berikan contoh. Nah, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan 2x min 3y sama dengan min 6 dan 3x min 2y sama dengan 6. Jadi contoh yang saya gunakan sama dengan contoh yang tadi. Kenapa saya gunakan sama? Agar kita bisa membedakan apakah menggunakan cara pertama maupun cara kedua menghasilkan himpunan penyelesaian yang sama. Oke, langsung saja kita jawab. 2x min 3y sama dengan min 6. Nah, langkahnya carilah titik potong sumbu X dan sumbu Y. Langsung saja, titik potong sumbu X berarti Y 0. Nah, Y 0 berarti di sini 0. Titik potong sumbu Y berarti X 0. Nah, langsung masukkan ke sini. Berarti untuk X sama dengan 0, X sama dengan 0 sini ya. Berarti 2 kali 0 kan 0 dikurangi 3y sama dengan min 6. Berarti y nya ketemu min 6 dibagi min 3.
sama dengan 2. Nah, Y-nya ketemu 2. Titiknya 0,2. Terus Y sama dengan 0, masukkan. Berarti di sini 2X dikurangi 0 sama dengan min 6. Berarti 2X sama dengan min 6 ya. Min 6, kalau mencari X-nya berarti min 6 dibagi 2 sama dengan min 3. Berarti di sini min 3. Sehingga titiknya min 3,0. Ya. Lanjut ke persamaan kedua. 3x min 2y sama dengan 6. Nah, di sini juga sama. X-nya 0 dan y-nya 0. Karena untuk mencari masing-masing titik potong sumbu x dan titik potong sumbu y. Untuk persamaan kedua saya gunakan warna kuning. X sama dengan 0, maka berarti 3 kali 0, 0 dikurangi 2y sama dengan 6. Y-nya ketemu 6 per min 2 sama dengan min 3. Berarti di sini titiknya min 3. Terus yang satunya ketika y sama dengan 0, berarti 3x min 0 sama dengan 6. 3x sama dengan 6. X-nya ketemu 6 bagi 3 sama dengan 2. Ya. Sehingga titiknya bisa kita tuliskan tadi di sini 0 dengan min 3. Nah, kalau yang di sini 2 dengan 0. Titiknya adalah 0, min 3, ini 2,0. Untuk selanjutnya kita menggunakan grafik koordinat kartesius. Bisa kita lihat di tampilan GeoGebra berikut. Persamaan 2x min 3y sama dengan min 6. 3x min 2y sama dengan 6 menggunakan GeoGebra lagi, di mana yang cara kedua ini menggunakan titik potong sumbu x dan sumbu y. Perhatikan untuk titik pertama, seperti tadi untuk persamaan satu menggunakan warna biru, persamaan kedua menggunakan warna oranye. Jadi untuk titik pertama 0,2. Nah, di sini saya wakili dengan titik C 0,2. Jadi seperti itu. 0,2. Setelah itu titik yang kedua min 3,0. Min 3,0 saya wakili dengan titik D. Nah, ini min 3,0. Kalau misalkan kita perbesar bisa ini ya. Cuma kalau diperbesar titiknya tidak akan kelihatan gambar yang ada titik-titik penyelesaian, sehingga saya perkecil lagi. Setelah itu kita hubungkan C dan D, ternyata membentuk persamaan garis min 2x plus 3y sama dengan 6, atau persamaan ini sama dengan 2x min 3y sama dengan min 6. Jadi kalau ini kita bagi dengan negatif, hasilnya akan seperti yang di kolom biru. Persamaan satu sudah ketemu. Kita lanjutkan persamaan kedua, titiknya 0, min 3. 0, min 3 saya wakili dengan titik E. 0, min 3. Terus 2,0 saya wakili dengan titik F. Nah, seperti ini. Ketika kita hubungkan, ternyata membentuk persamaan garis 3x min 2y sama dengan 6. Jadi sama dengan persamaan kedua warna jingga atau oranye. Nah, titik potong keduanya ini kalau kita lihat langsung, nah ini sudah membentuk titiknya 6,6. Tapi untuk lebih mendalami apakah benar titiknya 6,6,
Nah, di sini saya wakili dengan G. Intersect itu artinya perpotongan antara F itu yang ini, garis F, dan garis EQ itu yang ini ya. Jadi garis F itu yang warna biru, garis EQ itu warna oranye. Perpotongannya ada di titik 6,6, sehingga himpunan penyelesaian yang kedua juga 6,6. Dari sana, dari dua penyelesaian, baik cara pertama maupun cara kedua, didapatkan titik yang sama, yaitu 6,6. Oke, langsung saja kita lanjutkan contoh soal yang lain. Ini nanti bisa disimak. Jadi kita coba menggunakan cara yang kedua, di mana mencari titik potong masing-masing ya. Jadi kalau misalkan titik potong sumbu X berarti kan Y-nya 0. Ini kan 0. Ini 0 berarti kan 2X sama dengan 2, X-nya ketemu 1. Kalau misalkan X-nya 0, ini 0. Ini 0 berarti kan min Y sama dengan 2, Y-nya ketemu min 2. Terus ini juga sama caranya, X-nya 0 dan Y-nya 0 akan ketemu titik 5,0 dan 0,10. Nah, ini sengaja tidak saya jabarkan agar apa, kalian mencoba di rumah. Setelah ketemu titik potongnya dari grafik fungsi yang pertama, terus dengan yang kedua kita gambar. Kita gambar untuk garis yang pertama itu yang warna hijau, di mana titiknya di sini 1,0 dan di sini 0,-2. Ini garis 1. Garis 1 ya, tak kasih tanda garis 1. Terus garis yang kedua itu di sini, di mana titiknya 5,0. Ini 5,0 ini. 5,0 dan 0,10. 10 itu ada di atas. Jadi karena tidak cukup saya potong ya. Sehingga titik perpotongannya antara garis 1 dan garis 2 ada di sini. Ini kalau kita tarik garis lurus ke bawah dan ke samping, didapatkan titiknya 3,4. Jadi himpunan penyelesaiannya itu 3,4. Jadi seperti ini ya. Lanjut, bagaimana untuk penerapan di soal cerita? Ini dari gambar bisa kita dapatkan sebuah buku, bukan sebuah, maaf. Dari gambar bisa kita dapatkan, untuk gambar pertama 4 buku. Jadi bukan buku Pak, tapi papan penjepit dan 8 pensil. Papan penjepit bisa kita misalkan sebagai variabel X dan pensil sebagai variabel Y. Sehingga untuk persamaan pertama bisa kita tuliskan di sini adalah 4X ini ya. Terus ditambah 8Y sama dengan berapa? 80.000. Kalau yang di sini 3 penjepit berarti 3X ditambah ya, pensilnya ada 10Y sama dengan 70.000.
ya. Jadi nanti bisa kita gunakan yang di sini. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, 4x plus 8y sama dengan 80.000. Yang satunya 3x plus 10y sama dengan 70.000. Kita tuliskan aja 4x plus 8y sama dengan 80.000, dan yang satunya 3x plus 10y sama dengan 70.000. Ya, kita bisa menggunakan satuan ini, di mana satuannya ini ada 700, ada 600, ada 500. Ini sebenarnya kelipatan ratusan. Yang paling baik itu sebenarnya ini sesuai dengan satuannya, ya. 7 misalkan di sini 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 dan seterusnya. Atau misalkan di sini 10.000. Nah, ini saya ganti aja satuannya. Jadi di sini 10.000 misalkan, ya. 10.000, ini 20.000, ini 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, ya. Cara mencarinya sama. Jadi gunakan di sini x0 y0, ini juga sama, x0 y0. Kalau nanti kalian hitung, jadi ya, tidak saya hitung secara rinci, nanti kalian coba. Jika masih ada kesulitan, kita bahas di grup. Jadi kalau x-nya 0 berarti ini kan 0. Ini 0 berarti 8y sama 80.000. Y-nya ketemu 10.000. Tak tulis 10.000. Untuk y-nya 0 berarti sini kan 0. 80.000 dibagi 4 berarti 20.000. Terus di sini juga sama. Ketika x-nya 0, y-nya kan berarti 10y sama dengan 70.000. Y-nya ketemu 70.000 dibagi 10 berarti 7.000. Ya, 7.000. Ketika y-nya 0, x-nya ketemu 70.000 dibagi 3. 70.000 dibagi 3 itu perkiraan berapa? Ya. Jadi 70.000 dibagi 3 itu perkiraan ada 23.000 lebih. Dari sekarang kurang lebih 23.333, ya. Ini nanti bagaimana? Ya kita perkiraan aja. Jadi kalau titik yang pertama 0,10.000, 0,10.000. Titik yang kedua 20.000,0. Kalau ini 0,7.000. Titik yang ini 23.333,0. Oke, perhatikan GeoGebra berikut. Di sini tabel perpotongan sumbu X dan sumbu Y, persamaan 4X plus 8Y sama dengan 80.000, di mana untuk X sama dengan 0, Y-nya 10.000, sehingga 0,10.000. Nah, di sini saya perhatikan titik C, ini 0,10.000. Klik. Nah, di sini ya,
Setelah itu untuk titik yang satunya itu ketika y-nya 0, x-nya 20.000. Jadi ketemunya 20.000,0. Jadi titik D. Ini yang kita gunakan satuannya itu antara yang sumbu X dan sumbu Y itu harus sama. Kenapa harus sama? Untuk memperoleh titik himpunan penyelesaian yang akurat. Untuk titik C dan D, setelah kita ketahui titik potongnya, nanti bisa dihubungkan, ditarik garis. Kalau di sini saya tarik garis 4x plus 8y sama dengan 80.000. Jadi setelah ditarik garis ternyata persamaannya ini. Berarti sudah sesuai dengan tabel pertama. Tabel yang kedua, 3x plus 10y sama dengan 70.000. Nah, memiliki titik potong 0,7000 di sini dan 23.333,0 di sini. Setelah itu, setelah dua titik potong ini sudah kita ketahui, maka dihubungkan. Ternyata setelah dihubungkan, persamaannya adalah 3x plus 10y sama dengan 70.000. Jadi seperti ini. Di antara dua persamaan garis ini ternyata memotong di satu titik. Saya kasih nama titik HB, yaitu di koordinat 15.000,2500, sehingga nilai X itu 15.000 dan nilai Y 2.500. Seperti kita ketahui, X mewakili papan untuk buku, papan klip. Nah, Y mewakili pensil. Untuk langkah terakhir yaitu ayo kita berlatih dari sistem persamaan linear dua variabel berikut. Ya, kalian coba di rumah, diselesaikan soalnya. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan. Jadi soal-soal ini kalian kerjakan, tidak usah dikumpulkan, tapi dikasih tanggal pengerjaannya. Jangan lupa kasih nama dan tanggal pengerjaannya di buku tulis. Untuk soalnya ada 3 nomor. Nah, saya kira tidak ada kesulitan karena tadi sudah diberi contoh. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Untuk yang bingung mengenai instalasi GeoGebra bisa disimak di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.